Nah, setelah lo nonton video-video kita yang sebelumnya, lo sekarang udah ngerti kan apa artinya hak asasi manusia dan apa hak dasar kita. Dan hari ini gue mau ngejelasin kalian tentang pelanggaran HAM. Jadi, mari kita bedah mana yang pelanggaran HAM dan mana yang bukan. Aku detektif HAM, aku detektif HAM. Melindungi HAM itu udah tugasnya negara, men. Jadi yang lo perlu tahu, kalau ada pelanggaran HAM itu artinya itu melibatkan dan dilakukan oleh negara. Negara itu bisa bentuknya perorangan atau institusi yang intinya punya kapasitas untuk menjadi perwakilan sebuah negara. Indonesia tanah airku, itu negara gue. Keterlibatan negara itu dibagi jadi dua. Satu, tindakan nyata yang melanggar HAM atau pembiaran, dibiarin gitu, melanggar HAM. Contohnya, misalnya tiba-tiba kayak ada militer yang nyerang warga sipil tiba-tiba gitu. Wah, kenapa gue diserang? Punya karena gue dibacok aja, karena cuma pengen gue mati aja. Salah satu hak asasi manusia adalah merasa hidup dengan aman. Nah, militer itu kan tugasnya untuk mempertahankan keamanan yang masyarakat punya. Jadi kalau tiba-tiba militer nyerang warga biasa gitu, itu artinya pelanggaran HAM. Karena kita nggak merasa aman lagi dari yang seharusnya membuat kita merasa aman. Yang kedua, pembiaran kepada kasus pelanggaran HAM. Misalnya nih, ada satu kelompok dengan dasar agama yang berusaha menindas kepercayaan orang lain, men. Bahkan hingga mengancam nyawa, men. Ataupun meresahkan masyarakat. Dan hal ini udah terjadi bertahun-tahun. Apakah mereka salah? Pastinya. Tapi negara yang menjadi pelanggar utama HAM. Karena mereka membiarkan adanya pihak-pihak yang buat masyarakat tidak bisa memeluk agama dengan kepercayaan masing-masing. Sampai bertahun-tahun lagi. Kewajiban negara apa sih dalam melindungi HAM dan masyarakatnya? Ada 3, bro. Atau sis, atau pak, atau bu. 1. Kewajiban untuk menghormati. Negara dan segala aparatur wajib, men, menghormati kebijakan-kebijakan yang udah dikeluarkan sama rakyat selama tidak melanggar hukum. Yang kedua, kewajiban untuk melindungi. Negara dan aparatur mengambil tindakan untuk melindungi atau mencegah saat ada individu atau kelompok yang melanggar hak individu atau kelompok lainnya, men. Ini termasuk perlindungan atau pelanggaran terhadap kebebasan seseorang. Kewajiban yang ketiga, negara dan aparatur bertindak untuk menjamin orang agar memiliki hak hukum dalam memenuhi kebutuhan yang termasuk dalam instrumen HAM. Saat itu tidak bisa dipenuhi secara pribadi. Terus bedanya pelanggaran HAM sama tindakan kriminal? Apa? Contohnya nih, kan lagi banyak nih kasus penembakan misterius yang di mana-mana tuh kayak jalan-jalan mati, dor mati, jalan-jalan dor mati, jalan-jalan dor mati, hilang mati misterius. Itu termasuk kategori apa? Kriminal. Namun, ketika kasus ini tidak diselesaikan dan berlarut-larut sampai panjang banget, sampai nggak kelar, maka ini bisa masuk ke dalam pelanggaran HAM karena terjadi pembiaran, men, dalam menyelesaikan keadilan untuk si korban di depan mata hukum atau di dalam mata hukum. Nah, sekarang tahu kan mana yang pelanggaran HAM dan mana yang tindakan kriminal. Dan bagaimana negara yang lebih kuat daripada kita harus melindungi kita rakyatnya yang lebih lemah. Karena itulah tugas orang yang kuat untuk membela yang lemah. Hehe.